Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini ibu-ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Oke. Senang bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rahmatnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana Nabi Muhammad SAW. Kita awali kegiatan pengibasan budaya positif di lingkungan sekolah. Insya Allah diawali dengan ucapan basmalah bersama-sama agar berkarya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menginjak acara selanjutnya, ada sambutan dulu, Bu? Boleh? Sedikit ada sambutan berkata dari kepala sekolah, mungkin atau dari Bu Iin? Hah? Saudara kita tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sekolah kita ada acara untuk meningkatkan budaya positif yang dibiasakan di sekolah kita untuk meningkatkan mutu pendidikan di SD Cipari 2 yang akan dipaparkan oleh Ibu Iin sebagai guru penggerak yang sedang melaksanakan pendidikannya. Maka dengan itu kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan pada Bu Iin untuk acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah dibuka. Insya Allah akan berjalan cukup singkat Bapak Ibu tapi berisi. Nah, langsung saja untuk pengibasan materi budaya positif di lingkungan sekolah akan disampaikan oleh Ibu Inal Mursalin SPD selaku guru penggerak angkatan ke-8 ya Bu. Oke, kepada Ibu Inal disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yaya selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Cipari, dan yang terhormat pula rekan-rekan SD Negeri 2 Cipari, Bapak Ibu guru beserta staf Dewan SD Negeri 2 Cipari. Bapak Ibu, nggak ada bapaknya ya. Pak Ekalan sedang rapat. Ibu-ibu guru yang saya cintai, di sini saya akan memaparkan sedikit pengalaman dari saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak ya. Jadi judulnya penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Budaya positif ini diharapkan dapat diterapkan di sekolah kita. Kita ini kan akan berubah kurikulum ya, ke kurikulum merdeka. Jadi di sini saya sedikit share pengalaman saja sebelum kita mengikuti workshop nanti ya di tanggal 26 dan 27 Juli. Jadi biar tidak terlalu apa sih kurikulum merdeka itu, jadi saya sedikit share pengalaman saja. Selanjutnya yaitu tentang yang akan saya paparkan tentang budaya positif. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua yaitu disiplin positif, dan yang ketiga nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, dan segitiga restitusi.
pelajar. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif dan efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru kan sudah masuk orang dewasa ya Bu. Jadi kita di sini harus mengubah perilaku tersebut yang masuk dalam pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu guru sudah tahu 6 dimensi profil pelajar Pancasila? Ada yang sudah hafal? Sudah. Mungkin Bu Resta yang sedang menempuh kuliah ya, pasti tahu apa 6 dimensi, mungkin hafal Ibu. Kalau satu berketuhanan yang Maha Esa dan berangkat mulia. Ya. Kemudian bergotong royong. Terus Mandiri, berpikir kritis secara global. Terus kemandirian. Terus bertanggung jawab. sudah berapa Bu? Pertama, berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, Mandiri, kemandirian. Yang ketiga, gotong royong, gotong royong. Yang keempat adalah berpikir kritis, bernalar kritis, ya, kreatif, inovatif. Terima kasih tepuk tangan untuk Bu Resta. Nah, selanjutnya coba kita lihat dulu apa sih 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Nah, dengan pembelajaran dengan paradigma baru ini, kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing ya mendengar kata berdiferensiasi atau belum pernah sama sekali. Karena kata berdiferensiasi masuk ke kurikulum merdeka. Sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan karakter anak yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Di antaranya yaitu ke-6 tadi ya Bu. Sekarang mengubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, kita itu harus mengubah Bu paradigma stimulus respon kita sebagai guru. Stimulusnya respon realitas kebutuhan kita sama. Padahal teorinya kita, realitas kita berbeda. Jadi kebutuhan orang itu pasti berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh memaksa. Yang kedua, semua orang melihat hal sama. Dan realitanya setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, realitanya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan-pandangan ini tuh harus diubah, ya Bu ya. Kita nggak boleh memaksa. Jadi misalkan terus orang lain bisa mengontrol saya. Nah, padahal orang lain itu tidak boleh mengontrol kita. Hanya Anda lah yang bisa mengontrol diri sendiri. Terus selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah. Nah, teori itu kita harus ubah jadi model berpikir menang-menang. Jadi dalam stimulus paradigma ini kita harus ubah pikiran kita. Tidak boleh memaksakan orang lain untuk apa yang sama dengan pikiran kita. Selanjutnya yaitu tentang apa itu disiplin positif.
tidak asing ya ibu guru mengenal kata disiplin. Menurut bapak lagi nggak ada bapak. Menurut ibu semua, apa sih disiplin itu? Ada yang tahu tentang disiplin itu apa? Patuh aturan. Bagus, pasti kalau disiplin itu sesuai dengan berhubungan dengan aturan. Apalagi disiplin, apa sih disiplin itu? Ya, menaati peraturan dan tanggung jawab. Terima kasih Bu Ating. Selanjutnya kita mengenal kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan. Teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, kita sebagai guru saat ini di guru merdeka tidak boleh menghukum, Bu. Apa dikit-dikit dihukum sebenarnya tidak boleh ya, karena sesuai dengan teori filosofi KHB atau Ki Hajar Dewantara itu sejatinya guru itu menuntut sesuai kodrat anak, tidak boleh menjadi posisi penghukum. Nanti kita akan bahas di selanjutnya. Padahal itu sungguh berbeda karena hukuman itu berbeda sekali dengan kata disiplin. Belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Apakah ibu guru di sini masih menerapkan hukuman? Apakah masih sering menghukum anak-anak muridnya? Termasuk saya juga mungkin masih suka menghukum ya, tapi saya berusaha sedikit demi sedikit untuk mengubah kita sebagai guru yang mengontrol manajer, bukan menghukum. Baik, selanjutnya Ibu tentang nilai kebajikan universal. Jadi selanjutnya yaitu tentang nilai kebajikan universal. Apa sih nilai kebajikan universal itu? Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Setiap nilai tersebut bersifat universal. Lintas bahasa. Selanjutnya yaitu Ibu nilai kebajikan universal mengandung toleransi, rasa hormat, integritas, dan masuk selalu. Selanjutnya yaitu Bu nilai kebajikan universal mengandung kata toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi di budaya positif kita harus menerapkan nilai kebajikan universal itu ya Bu. Di antaranya itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan selanjutnya. Next Bu. Sekarang kita kebutuhan dasar manusia. Pasti kita tahu ya kebutuhan dasar manusia itu semua memiliki kebutuhan itu. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu dan usaha terbaik kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik.
memiliki kata rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari kelompok tersebut. Nah, kita sebagai manusia pasti ingin memiliki rasa itu, bertahan hidup, kasih sayang, dan diterima. Yang ketiga, penguasaan. Harga diri kita, kompeten, diakui di lingkungan kita, di masyarakat, di keluarga, dan sebagainya. Diakui prestasi dan keterampilan kita, dan didengarkan. Nah, penguasaan itu kita inginkan di setiap diri kita. Terus yang selanjutnya keempat yaitu kebebasan. Kita sebagai manusia pasti ingin bebas ya Bu? Ya, kebebasan, kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah diri kita sendiri, tidak dikendalikan oleh orang lain. Yang kelima yaitu kesenangan. Apakah ibu semua butuh kesenangan? Betul ya, pasti ya. Bermain, healing, refreshing, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu pasti ingin kita miliki. Next book. 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Boleh next book. Nah, ketiga ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sekolah Bapak, Ibu semua apakah menerapkan hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Restitusi ternaun. Nah, restitusi teh naon? Restitusi adalah, di sini sudah ada pengertiannya Bu. Hukuman, yang kita bahas dulu di hukuman. Jadi di kurikulum merdeka ini kita nggak boleh menerapkan hukuman, kita ganti dengan restitusi. Terima kasih di Bapak ingat restitusi Bu. Iya, kita yang menerapkan sebagai gurunya, jadi ada prosesnya langkah nanti. Hukuman itu diberikan saat itu juga dengan tujuan membuat orang patuh, takut, dan membuat kesalahan. Pasti saya sendiri juga sering ya menghukum, tapi dan lambat laun berusaha untuk merubah hukuman itu dihilangkan. Namanya saja kurikulum merdeka, ya kan? Jadi membuat merdeka murid, itu maksudnya. Konsekuensi itu apa? Konsekuensi adalah perilaku yang berfokus mengajarkan anak bagaimana bertingkah laku lebih baik untuk kedepannya. Konsekuensi memberikan pilihan-pilihan jalan keluar kepada pelanggar. Kalau hukuman biasanya kita menerapkan, hei kamu telat, silahkan lari, itu berupa hukuman. Kalau konsekuensi, ada yang tahu maksudnya konsekuensi? Bisa dijelaskan? Misalkan kalau kamu malas, tapi kamu tidak bisa belajar baca. Ya, kalau konsekuensi lebih ke penawaran ya Bu ya. Jadi, Abu ini ada penawaran dari ibu guru. Ulang lagi. Konsekuensi. Di tengah-tengah ya Bu, masih di tengah-tengah. Yang lebih bagusnya menggunakan restitusi ini. Jadi dalam kurikulum merdeka itu dikenalkan restitusi ini. Nah, sekarang mana contohnya? nanti ada Bu. Aku harus Restitusi. Biar nanti tidak asli waktu masuk tes. Masuk IKM. Nah, restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Coba next Bu. Oke. 5 posisi kontrol manusia. Sedangkan tadi 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita miliki, bukan harus memang kita butuhkan ya, kita perlukan.
Di sini sebagai ada 5 posisi kontrol manusia sebagai guru. Apakah Ibu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer kira-kira? Manajer. Berarti teman. Bu Susi milih yang mana? Manajer. Bu Resta? Manajer. Mungkin Bu Lita, Bu Dewi, manajer. Bu Dewati, pemantau. Kira-kira dari 5 ini, kira-kira mana yang paling bagus? Teman mungkin kata Bu Nur. Coba apanya posisi atau nah, kita nanti akan biar tahu apa sih di kurikulum Merdeka ini kita terapkan guru 5 posisi kontrol manusia sebagai guru itu harus yang paling baik. Coba. Jadi manajer yang paling baik kita lihat. Gajinya berarti mulai ada batas kalau gajinya Salam rahasia Ibu dan Baik Bapak Ibu, kita akan lihat 5 posisi kontrol kita sebagai pemimpin pembelajaran. Mana sih yang paling bagus? Coba kita di posisi guru sebagai mana, kita coba lihat. pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, di sini ada contoh posisi penghukum seperti video tersebut, Bu. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar malas. Gak kapuk-kapuk sih kamu. Mungkin di sini ibu ada yang merasa ya menjadi posisi penghukum. Yang pertama mungkin pernah merasakan, saya juga pernah merasakan menjadi posisi penghukum. Kamu melawan ibu, berani-beraninya jawab. Sudah masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekali. Contohnya memberi hukuman itu adalah guru sebagai posisi penghukum. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Apakah Bapak Ibu udah pernah menjadi posisi itu, pembuat rasa bersalah? Naren,
Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah Bu, yang paling parah itu posisi penghukum ya. Yang kalau perempuan merasa bersalah masihlah sedikit-sedikit. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang guru Meskipun suaranya lembut, tapi kata-katanya menyalahkan murid. Ini masih kurang betul. Masih tidak boleh digunakan sebagai posisi guru. Murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga yaitu posisi teman. Siapa yang suka menjadi teman sahabat murid? Bu Susi biasanya yang suka murid-muridnya. Iya. Kelas 2 suka sama Bu Susi. Suka nama. Nah. Selamat pagi Bu. Sudah jam berapa ini nak? Posisi teman berarti kata-katanya sangat lembut dan agak-agak lebay. Ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana. Kayaknya di sini yang posisi teman mah paling Bunita ya, nggak pernah marah. Kayaknya yang lainnya mungkin karena ya mungkin sama agak-agak galak. Berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Suara guru akan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Ini posisi teman sudah termasuk guru yang baik ya, tapi masih ada yang lebih baik lagi dari posisi teman itu. Karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi teman sudah bagus tapi masih kurang bagus Bu. Nah sekarang selanjutnya posisi pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selanjutnya yang kelima, posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu.
Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik Ibu, itu adalah cuplikan video sedikit. Kira-kira menurut Ibu semua, Sikap disiplin. posisi yang paling baik yang mana setelah melihat video tersebut? 45, manajer. Bu Susi apa? Ngantuk. Emang jam-jam ngantuk. Apa Bu Susi kira-kira? 45. Bu Ati 5. Jadi Ibu guru semua, posisi yang paling baik kita sebenarnya harus sebagai manajer. Jadi posisi manajer, suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak pernah ada kalau kita terlalu ramah juga kita tidak memiliki wibawa ya sebagai guru. Jadi kita harus menerapkan sedikit ketegasan, tidak pernah ada tinggi, tapi sedang-sedang saja. Tercipta identitas positif berhasil. Jadi kita memasukkan keyakinan kelas ini di posisi manajer ini Bu. Keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Di kurikulum Merdeka kan kita harus membuat kesepakatan kelas ya, tidak peraturan lagi, nanti akan ada di ya keyakinan atau kesepakatan kelas sama. Boleh. Nggak boleh kalau di kurikulum Merdeka ini sudah diterapkan bahwa peraturan kelas itu, kalau peraturan kelas itu kan kita yang membuat, guru yang membuat, jadi anak harus mematuhi. Jadi kita tidak boleh itu sesuai KHD, kita menuntun anak, tidak boleh memaksa. Kalau peraturan itu kan lebih ke memaksa ya Bu ya. Kalau iya aturan, jadi aturan atau peraturan atau tata tertib itu sudah harus dihilangkan. Karena kita yang membuatnya, guru tidak jadi anak harus mematuhi, kita membuat peraturan dan anak harus mematuhi, itu harus dihilangkan. Makanya diubah menjadi kesepakatan kelas. Nanti ada selanjutnya. Nah, coba di sini posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira masuk ke posisi kontrol apa sebagai ibu guru? Saya kecewa sekali dengan kamu, itu masuk ke jawab penghukum atau manajer atau apa kira-kira Bu? Pembuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kita lihat jawabannya. Pembuat berasa bersalah. Lewat kayak ini. Kayak jawaban Benar? Enggak. Pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah. Ini salah edit kayaknya deh.
Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah kata-kata sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira sebagai jawaban posisi apa, Bu? Sebagai posisi guru, sebagai apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai penghukum, benar. Selanjutnya, nah, posisi kontrol, apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Coba boleh start jawabannya. Nah, mau manajer, benar sekali. Terus selanjutnya, stop. Posisi kontrol, apakah aku? Ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Teman, betul. Lanjut, Bu, stop. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira posisi sebagai apa? Coba jawabannya apa, lihat. Pemantau, benar. Stop. Berarti Bapak Ibu sudah memahami ya jawabannya. Jawabannya benar. Berarti Bapak Ibu semua, Bapak Ibu terus, Ibu semua berarti alhamdulillah sudah paham 5 kontrol posisi guru tersebut. Jadi kita harus mengubah posisi itu sebagai manajer, itu saja. Mungkin ada sedikit ice breaking biar Bu Susi yang ngantuk tidak mengantuk. Yang lainnya juga biar tidur. Saya sendiri juga udah mengantuk. Oke. Ini yang positif. Dapat bilang posisi kita gerak sedikit supaya tidak mengantuk. Bapak Ibu. Gerak Bu Susi biar tidak ngantuk. Nyanyi ya, ice breaking. Gerak-gerak biar sehat. Alhamdulillah, terima kasih untuk kita semua supaya sehat badan kita, jiwa kita, jadi tidak perlu terlalu serius. Selanjutnya ini keyakinan kelas yang kita masih bingung apa sih, keyakinan apa peraturan? Keyakinan apa peraturan apa kesepakatan? Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu? Ibu semua? Kenapa? Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa harus diubah? Dia semuanya mengikuti dan dia sendiri yang merasa yakin melakukannya. Berasal dari anak dan tidak diharapkan oleh guru untuk mengikutinya. Bagus. Sudah ada yang lain menambahi?
Kenapa sih harus diubah keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan? Apakah ada yang menambahi? Atau lanjut saja? Karena keyakinan kelas. Yang dimaksud keyakinan kelas itu bersumber dari nilai-nilai positif yang dimiliki murid, harapan yang diinginkan murid dan harapan guru pada murid. Keyakinan kelas berupa kalimat positif, lugas, mudah dipahami dan bisa ditinjau untuk dikembangkan. Jadi bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, mudah diingat dan difahami. Jadi keyakinan kelas itu harus disepakati oleh semua murid. Tidak boleh hanya guru saja. Kalau peraturan itu kan kita membuat peraturan nih dan harus murid mematuhinya. Kita sering menempel di kelas kita tata tertib kelas, tata tertib sekolah, peraturan kelas itu sudah tidak boleh, harus dihilangkan, ya, diubah menjadi keyakinan kelas. Contohnya, maksudnya keyakinan kelas kita praktekkan di kelas. Bagusnya kita praktekkan di awal masuk pembelajaran ini, Bu. Awal ajaran baru ini kita harus menerapkan keyakinan kelas. Misalkan, anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, pasti anak-anak bingung ya, Bu, apa tuh keyakinan kelas? Nah, biasanya kan kita membuat peraturan kelas yang dibuat oleh ibu sendiri dan sekolah. Kita ubah hal itu, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang disepakati oleh ibu dan guru. Nah, ya, bukan guru, guru dan anak. Jadi misalkan kita tawarkan, "Hai anak-anak, coba kalian sebutkan apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan." Coba misalkan ibu ini murid lah ya, apa saja saya guru ya. Ini role play, main role, bermain peran. Bu Susi, apa yang tidak boleh dilakukan? Lari-lari di kelas. Lari-lari di kelas. Bu Resta, apa yang boleh dilakukan? Yang boleh dilakukan. Yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Yang tidak boleh dilakukan sudah dijelaskan Bu Susi, lari-lari di kelas. Tidak boleh lari-lari di kelas ya Bu, tidak boleh lari-lari di kelas. Lalu Bu Resta, yang boleh dilakukan apa? Oh, menghargai teman. Menghargai teman. Nah, tidak boleh lari-lari di kelas. Nah, kata jangan tidak boleh itu tidak boleh, Bu. Jadi harus dihilangkan. Tidak boleh lari-lari kelas kita ubah menjadi kalimat positif. Harus apa? Misal harus disiplin di kelas gitu. Jadi kita tidak boleh menggunakan kata-kata jangan membuli, tidak boleh membuli. Jadi tidak boleh menggunakan kata negatif. Kita harus menggunakan kata positif. Misalkan selalu bersikap jujur, ini kan semuanya kata positif ya. Ini contoh keyakinan kelas, misalkan selalu bersikap jujur, tertib dalam pembelajaran, saling menghargai dan menghormati, menjaga kebersihan, selalu bertanggung jawab. Jadi lawan kata dari selalu bersikap jujur, misalkan anak kan gini, mencuri barang teman, tidak boleh mencuri barang teman, berarti masuk ke selalu bersikap jujur. Tadi kayak sudah tadi tertib. Berarti masuk ke tertib dalam pembelajaran, ya, tidak boleh lari-lari di kelas, Bu Susi tadi. Misalkan tidak boleh membuli, itu masuk ke saling menghargai dan menghormati. Itu saja Ibu tentang keyakinan kelas. Jadi kita di kurikulum Merdeka ini mulai sekarang kita membuat kesepakatan keyakinan kelas. Kita terapkan di awal tahun ajaran baru ini dan harus semua ditandatangani murid. Jadi kita tempel di kelas, membuat kesepakatan kelas itu, nggak usah banyak-banyak yang sekiranya harus dihafal anak, entah 5 atau 4 atau 6 saja. Nah, menjaga kebersihan, contohnya tidak membuang sampah sembarangan, masuk ke menjaga kebersihan. Jadi kita tulis kalau semuanya sudah disepakati anak, di bawahnya harus ada tanda tangan, boleh berupa cap jari, boleh berupa tanda tangan anak, atau kalau anak PAUD TK pun kalau sudah kurikulum Merdeka juga menerapkan keyakinan kelas dengan cap jari, cap pakai cat, dan coba terus selanjutnya.
Oh iya. Ini salah satu contoh membuat keyakinan kelas yang Bapak Ibu guru diterapkan masih ibu bingung mau guru. lakukan apa di awal semester? Simak video ini. Ini adalah salah satu ide kegiatan yang bisa Bapak Ibu guru lakukan. Kita di bisa awal terapkan semester. mulai sekarang buat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan disiplin positif. Keyakinan kelas dibuat untuk memperoleh disiplin diri. Keyakinan kelas yang dibuat bersama dapat membentuk budaya Saya positif buat dan keyakinan karakter kelas. kuat melalui pembiasaan-pembiasaan dan perilaku positif. Semuanya sekarang mereka harus menerapkan keyakinan kelas di kelas. Apa Jadi sih setiap kelas mempunyai keyakinan kelas sendiri-sendiri. Oke, kita bahas. Peraturan Berbeda dengan kelas lain. untuk dipatuhi dan ditaati oleh murid. Sedangkan keyakinan kelas dibuat bersama antara murid dan guru. Yang usulannya berasal dari murid. Guru di sini hanya sebagai fasilitator. Nah, di sini murid akan memiliki ownership atau rasa memiliki. Mereka merasa didengar dan dihargai. Dengan keyakinan kelas yang bersumber dari keyakinan yang dimiliki murid atas dasar nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini, maka murid akan lebih memiliki motivasi internal sehingga dapat lebih tergerak, bersemangat, dan bertanggung jawab dalam menjalankan keyakinan yang mereka telah sepakati. Oh iya, jangan lupa libatkan murid dalam membuat pajangan keyakinan kelasnya ya, agar muncul rasa ownership atau rasa memiliki dari mereka. Selamat menyambut tahun ajaran baru. See you in the next video. Bapak Ibu guru masih bingung mau lakukan apa di awal semester? Itu salah satu contoh membuat Ini keyakinan adalah kelas. salah satu Jadi ibu kegiatan guru yang semua, bisa Bapak Ibu. mulai ajaran baru ini di kurikulum Merdeka kita diharapkan membuat keyakinan kelas masing-masing. Tidak harus sama keyakinannya setiap kelas. Nah, selanjutnya itu segitiga restitusi yang tadi masih menanyakan apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Jadi setelah menerapkan posisi kan tadi ada posisi ada penghukum, konsekuensi dan restitusi. Nah, kita di sini harus menerapkan restitusi. Segitiga restitusi sendiri memiliki 3 tahapan, yaitu pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga baru menanyakan keyakinan. Ketika ada kasus anak misalkan anak berkelahi dan sebagainya, pertama tahapan awal kita harus menstabilkan identitas tersebut. Yang kedua baru memvalidasinya tindakan yang salah itu kenapa, alasan dan sebagainya. Nah, yang ketiga baru kita menanyakan keyakinan. Apakah kamu sudah melakukan keyakinan kelas kita? Apakah kalian sudah menaati keyakinan kelas kita? Nah, di situ kita harus menerapkan segitiga restitusi. Nah, jadi menstabilkan identitas itu maksudnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku itu memiliki alasan. Jadi anak ketika memiliki kasus, apa alasan kamu memiliki melakukan kesalahan tersebut? Nah, ketiga baru menyadarkan tentang kesepakatan kelas kita. Menstabilkan identitas itu menggunakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga melakukan kesalahan seperti itu. Nah, misalkan ibu guru kalau ada kasus, nggak apa-apa nak, saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Nah, selanjutnya validasinya. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan. Nah, kedua menanyakan kenapa alasannya. Kenapa kamu melakukan alasan itu? Yang ketiga baru mengingatkan tentang keyakinan yang telah dibuatnya. Dibuat di kelas. Kira, maaf Pak. Mau sekolah. Iya. Kita lagi menanyakan keyakinan. Yang ketiga, setelah menanyakan alasan, baru ketiga kita menanyakan keyakinan yang telah disepakati di kelas kita. Nah, ini salah satu contoh syuting saya dengan
apa namanya, dengan salah satu murid kita yang tidak asing. Mana ya? Ini contoh kasus segitiga restitusi. Ya, Bu. Syuting murid kita, saya menerapkan kasus segitiga restitusi. Termasuk salah satu pemenuhan tugas, menerapkan bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi itu. Nah, ini salah satu bentuk identitas. Anak bercerita keluh kesah dia. Ya, Bu, salah karena saya menjaga produknya segera. Setiap orang itu mempunyai kesalahan. Nah, validasi tindakan yang salah. Jadi guru menanyakan apa alasannya kamu melakukan kesalahan itu. Ya, saya belum mandi, Bu. Tapi padahal kan saya sudah mandi. Baik, Ibu mengerti. Pasti kamu kesal itu wajar ya, Mas. Tapi Ibu mau mengingatkan kembali dengan keyakinan kelas kita bahwa kita harus saling memaafkan. Nah, yang ketiga baru menanyakan keyakinan kelas. Jadi setiap ada kasus ya Bu, kita tidak boleh harus langsung menghukum. Jadi kita harus menerapkan kasus segitiga restitusi itu. Yang pertama validasi pertama menstabilkan identitas. Yang kedua menanyakan validasi tindakan yang salah. Yang ketiga baru mengingatkan ke atas kesepakatan yang kelas yang telah kita buat dan sepakati. Ya, ini Mas, buka kamu kok berantakan sekali, Bu. Tos mana ya? Yes. Nah, refleksi yang terakhir ya Bu, dengan demikian visi pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dapat tercapai setelah kita menerapkan keyakinan-keyakinan semua budaya positif. Keenam budaya positif itu ada yang segitiga restitusi, posisi kontrol guru, posisi kebutuhan dasar manusia, dan semuanya itu harus kita pahami agar semua visi itu tercapai dengan baik. Visi sekolah kita, masih ingat kan visi sekolah kita? Apa Bu visinya? Dengan Intek mewujudkan anak peserta didik yang unggul dalam bidang akademik, budaya, itu ya visi kita di SD Negeri 2 Cipari. Supaya tercapai maka kita harus menerapkan budaya positif tersebut yang sudah saya share ilmu sedikit. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Sekian cukup dari saya. Sekedar pengalaman sharing lah ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya? Mau bertanya boleh, walaupun sudah ditutup. Boleh. Silakan Bu, untuk sesi tanya jawab akan dilangsungkan 2 termen atau 1 termen, 1 termen saja ya. Dari Ibu yang mau bertanya disilakan. Khususnya saya jadi masih bingung kemana arahnya
proses belajar mengajar dengan menggunakan kurikulum merdeka ini. Kalau tadi yang contoh-contoh kan itu sudah paham, ya sudah bisa dipahami. Tapi bagaimana kalau kita memberikan pembelajaran di dalam kelas dengan kurikulum merdeka ini? Bagaimana caranya, kemana arahnya, pemimpinnya harus bagaimana? Ada lagi atau mau langsung dijawab aja dari pertanyaan Bu Ating? Langsung jawab aja barangkali. Bu Ating bertanya bahwa akan dibawa kemana pembelajaran menggunakan kurikulum merdeka, maksudnya. Jadi kurikulum merdeka ini Bu berlandasan dengan filosofi KHD atau Ki Hajar Dewantara yang suka disebut tren KHD itu. KHD biar nggak panjang-panjang, sesuai dengan filosofi KHD bahwa sejatinya murid itu kita harus menuntun. Jadi setiap semua pembelajaran itu berpihak pada murid, tidak berpusat lagi pada guru. Kalau biasa kita ngajar nih selalu berpusat pada guru kan, anak-anak ini dengarkan ceramah dan sebagainya. Jadi berpusat pada guru atau teacher center bahasa Inggrisnya harus diubah menjadi student center atau berpihak pada murid Bu, sesuai dengan kurikulumnya, kurikulum merdeka. Itu jadi kita harus memerdekakan murid. Kita di kurikulum merdeka itu kita seolah-olah kita sebagai petani dan anak itu bibit jagung misalkan. Jadi kita petani itu hanya mengarahkan, menuntun sesuai kodratnya. Biarkanlah anak itu bertumbuh sesuai kodratnya. Jadi kita tidak boleh memaksa. Makanya posisi menghukum, posisi pemantau dan sebagainya itu dihilangkan, diubah menjadi yang paling baik itu sebagai manajer. Intinya masuk lagi ke 6 elemen profil pelajar Pancasila itu Bu. Berpihak pada murid, ya kan, berakhlak mulia. Intinya nomor 1 itu berpihak pada murid saja. Dan intinya kurikulum merdeka itu harus memerdekakan murid, tidak boleh memenjarakan, itu tidak boleh menghukum dan sebagainya. KBM-nya. Boleh Bu Resna mau menambahkan? Sedikit mungkin ya menambah jawaban Ibu ya, terkait pengelolaan pengetahuan yang disampaikan ke anaknya. Nah, kalau setahu saya itu kurikulum merdeka itu terdiri dari beberapa fase Bu. Ada fase A, B, dan C. Fase A itu kelas 1 sampai kelas 3, B itu 4-5. Nah, kalau kelas 6 itu udah C namanya Bu. C sampai SMP. Kalau nggak salah itu C. Nah, apa perbedaannya? Kalau kemarin kita udah tema, nah sekarang balik lagi ke mata pelajaran. Nah, mata pelajarannya disesuaikan dengan fase tadi Bu. Fase A, B, dan C. Contoh, kalau misalkan kelas 1 tentang matematika, materi penjumlahan. Nah, fase A ini kelas 1 misalkan bilangan 1 sampai 100. Kelas 2 misalkan 200 sampai 500, kelas 3 ribuan. Nah, kayak itu perbedaannya sebenarnya seperti itu. Kalau dari segi perkalian, misal kelas 1 kalinya ini sama ini. Nah, bahasa Indonesia pun sama. Ketika membaca khusus kelas 1 sampai kelas 2 itu membaca permulaan. Kelas 3 udah membaca lanjut. Nah, agak beda lagi bahasa Indonesianya. Berarti kelas 3 itu harus benar-benar sudah bisa membaca dari mulai kalimat sampai paragraf. Kelas 1-2 masih mengenal suku kata sampai kalimat itu masih nggak apa-apa gitu Bu. Jadi tidak ada proses naik kelas atau gimana Bu, tapi diperbaiki di fase selanjutnya. Maka kadang-kadang dalam sekelas itu akan berbeda kebutuhannya Bu. Ada yang tadi mungkin yang belum nyampe, membacanya belum sampai, maka pembelajarannya berbeda dengan yang sudah nyampe. Itu katanya kalau di kurikulum merdeka. Nah, sesuai kebutuhan anak tuh kita memang harus pintar memfasilitasi anak yang belum membaca. Gimana nih bisa nyampe materi perkalian? Nah, anak yang sudah baca perkaliannya sampai itu dibeda-bedain katanya Bu. Bisa Ibu dalam bentuk kelompok,
atau apa dikelompokin aja sama ibu di Kalau yang golongan sudah bisa diberi pelajaran, pengayaan misalnya yang lebih tinggi yang belum bisa dibimbing oleh ibu secara intern, nah itu bisa. Jadi itu yang disebut dengan sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi kembali ke mata pelajaran ya. Ya, intinya kembali lagi ke berpihak pada murid. Makasih Bu Resta atas tambahannya. Intinya mungkin sudah cukup karena waktu sudah. Karena waktu sudah melebihi jam 1 ya Bapak Ibu, kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang didapat hari ini di kegiatan sehari-hari di kelas. Mungkin ada sedikit ucapan terima kasih dari Bu Yud. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Itu Mas saya tidak menggurui, hanya sedikit share ilmu merdeka, kurikulum merdeka, menerapkan budaya positif. Jadi budaya positif itu kalau bisa kita terapkan secara perlahan bertahap di sekolah kita untuk agar sekolah kita lebih maju, lebih berpihak pada murid lagi, lebih merdeka muridnya, pastinya juga merdeka gurunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sehat semua ya. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Nggak tahu ya. Coba biar fokus kita tepuk dulu. Ais tepuk namanya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Ada yang tahu? Keyakinan kelas nggak tahu ya. Kalau peraturan kelas, ada yang tahu? Hah? Peraturan kelas masa nggak tahu? Di kelas kita memiliki peraturan kelas nggak? Memiliki. Apa? Contohnya? Tidak boleh buang sampah sembarangan, bagus. Habis itu apa lagi? Berbuang. Tidak boleh membuli, bagus. Apa lagi? Tidak boleh. Tidak boleh mengobrol saat belajar. Ada lagi peraturan yang kalian ketahui? Tidak boleh menyontek, bagus. Apa lagi? Tidak boleh apa lagi ya? Nah, tidak boleh apa? Tidak boleh mengerjakan rebu kerja. Mengerjakan kerja. Oh, berarti harus mengerjakan rebu kerja. Bagus. Nah, apa lagi? Yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Contohnya yang boleh dilakukan apa saja? Yang boleh dilakukan berarti ya baik-baik. Yang tidak boleh dilakukan berarti ya kebalikannya yang tidak baik. Kalau yang tidak baik contohnya apa tadi? Tidak boleh membuli temannya yang suka moyak-moyak, suka menghina-hina, ya kan? Apalagi suka menghina nama bapaknya, ayahnya, mamanya. Ayo, siapa yang suka gitu? Siapa? Fadil, nggak boleh lagi. Nah, ya kan? Makanya namanya siapa? Ya siapa? Koyok-koyok itu tidak boleh. Karena apa? Menyakiti hati temennya. Kalau kamu mau nggak disakiti? Ya kalau tidak mau disakiti, berarti tidak boleh menyakiti temennya. Terus apa lagi? Tidak boleh apa? Tidak boleh apa lagi tadi?
hanya guru saja, temannya juga harus dihormati dan harus menghargai. Selain menghargai guru, kita juga harus menghargai teman. Contohnya menghargai itu kayak gimana sih? Yang tahu? Misalkan, dia tidak membuli, berarti tidak mengoyong, tidak boleh menghina, mengancam, dan sebagainya. Ya, kalau menghargai contohnya yang seperti apa? Misalkan nih, di antara teman kalian yang beragama, berbeda agama. Di sini agamanya Islam semua. Tapi kalau seandainya ada temennya yang beragama Kristen, Hindu, dan sebagainya, kita harus tetap saling menghargai. Tidak boleh ngoyong karena kita memiliki keyakinan masing-masing. Itu maksudnya tidak saling menghargai dan menghormati. Misalkan ada teman yang beribadah dengan berbeda agama, kita tetap harus saling menghormati. Nah, sekarang bedanya peraturan dan keyakinan itu berbeda. Ya, kalau peraturan kelas itu harus ditaati dan dipatuhi. Yang membuat siapa peraturan kelas itu? Nah, yang membuat siapa? Ibu guru, penjaga sekolah, apa mama, apa ayah, atau siapa? Nah, peraturan kelas itu yang membuat ibu guru, ya. Dan kalian harus mematuhi dan menaatinya, patuh dan taat tata tertib. Ini contohnya tata tertib kan ada ini ditempel di kelas. Pernah dibaca nggak? Pernah membaca nggak? Nah ya, makanya harus kalian baca padahal. Tata tertib lagi, oke? Tata tertib sudah pernah kalian baca? Ada apa saja di sini? Tata tertib peserta didik SD Negeri 2 Cipali. 1. Waktu masuk dan pulang. Nah, hari Senin sampai Sabtu masuk pukul 7.30 dan sebagainya sampai jam 12. Nah, tata tertib berpakaian, tata tertib upacara bendera, tata tertib kelas dan sebagainya. Ini disebut tata tertib atau peraturan kelas. Dibuat oleh Bapak Ibu guru dan kalian harus patuh dan taat. Nah, bedanya sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu dibuat dan disepakati bersama oleh ibu guru dan kalian. Jadi yang membuat kita berdua, ya, guru dan murid. Jadi bedanya kalau peraturan itu dibuat oleh ibu guru sendiri dan kalian harus patuh taat, ya. Kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh berdua, ibu sama kalian. Oke, paham? Sekarang di sini ada sticky note. Buku apa namanya sticky note nih? Buku catatan kecil, ya. Ibu bagi nanti kalian menulis membuat masing-masing dibagi 2 ya nanti. Yang satu membuat yang tidak boleh dilakukan. Yang satu lagi membuat yang boleh dilakukan. Kita sekarang yang boleh dilakukan dulu. Yang tidak boleh dilakukan dulu di dalam kelas. Oke? Nah, tulis masing-masing nanti ditempel di itu. Bergeser ya. Hatiku
belajar.